Jumpa lagi bersama kita semua di Katolik Rock. Oke, setelah 1 minggu berjalan, teman-teman, akhirnya kita dikasih kesempatan lagi untuk syuting bersama Romo yang kemarin. Halo. Bersama Romo Riki, masih di ruangan yang sama dengan cuaca yang berbeda dan tanggal yang berbeda, tanggal gajiannya udah lewat. Kita ngomong apa nih sekarang nih, Mas Henry nih? Seperti janji kita kemarin. Janji kita. Janji Anda, Mas. Janji kita. Janji kita. Kita pengen tahu Romo Riki kan punya pengalaman hidup di Jerman. Oh, Selain di Jerman, menurut data yang saya baca itu dari Badan Pusat Statistik. dari mana nih? dari Romo Riki itu pernah di Roma juga. Iya. Itu ngapain aja sih, Mo? Ini siapa tahu nanti kan kita berharap anak-anak muda, generasi muda Katolik itu yang pinter itu, wih, ternyata jadi pastor itu bisa begitu. Wih, nah itu jadi pemicu semangat mereka untuk memenuhi ranjang-ranjang di seminari, Romo. Oh gitu. Awalnya. Yang sebenarnya tinggi ya. Iya, Ya, terus amin. dulu kan Amin. disaring lagi, dimurnikan lagi, naik Ya. tinggi, disaring lagi, Habis. Jadi gitu, Romo. Jadi mungkin Romo bisa cerita singkat aja pengalaman di Roma berapa tahun, ngapain aja di sana. Habis itu pulang lagi ke Indonesia atau lanjut lagi ke Jerman, ngapain lagi di sana. Pertanyaannya begitu ya. Ya, saya di Roma itu studi 5 tahun dan di Jerman studi juga 7 tahun. Lama. Iya, makanya. Masih WNI ya, Pak? Hah? Aduh. Ya masih lah. Masih. Oh iya, masih. Kalau mas sendiri tuh lebih enak. Oh iya, ini penting. Jadi waktu studi di Roma itu status saya kan belum jadi Romo ya, belum, masih calon imam kan, masih calon Romo, masih frater. Saya juga waktu itu nggak tahu sih kenapa saya yang dipilih ya. Kalau misalnya Andri dan Beng Beng masih ingat kan, dulu kita setiap akhir tahun itu ada rekreasi bersama ya. Dan pada malam terakhir itu biasanya lantas ada pengumuman Ya. siapa akan menjalani perutusan apa ya. Emang gitu ya? Iya begitu. Iya. Sudah lupa ya. Lamaan ya kan ya. Asistensi kemana, ini Iya. kemana ya? Asistensi kemana, terus diutus ke kelompok-kelompok apa, ke tempat-tempat mana gitu. Dan pada malam itu saya baru tahu kalau ternyata saya dapat perutusan ya akan menjalani studi di Roma gitu. Jujur saja waktu itu saya kaget karena sebelumnya saya nggak pernah diajak bicara. Terus juga jujur aja saya juga nggak senang dengan teologi sebetulnya kan. Saya senang tuh dari ketika kuliah S1 itu kan minat dan apa ya pokoknya saya punya interest yang besar itu kan di filsafat sebetulnya. Saya dulu jujur aja saya nggak tertarik dengan teologi. Mengapa? Ya karena menurut saya dulu waktu saya berpikir teologi itu apa-apa tuh serba hafalan. Harus menghafal dan tidak boleh ada yang salah. Sedangkan kalau filsafat kita itu bisa explore ya, dengan pikiran kita bisa bermain lah ya, mengeksplor, bermain dalam arti kita explore. Itu membuat saya lebih menarik ya daripada sekedar menghafal apa yang bisa dikatakan dan tidak bisa dikatakan, boleh dikatakan atau tidak boleh dikatakan itu saya nggak begitu tertarik gitu. Sehingga waktu saya mendapat tugas perutusan untuk menjalani studi di Roma tuh saya sempat protes waktu itu. Jadi sekembalinya dari rekreasi saya langsung menghadap pastor unit yang waktu itu Romo Tunjung. Saya ingat sekali, saya langsung ke kamar Romo Tunjung dan saya menyampaikan protes saya gitu. Saya katakan bahwa refleksi tiap tahun, waktu itu saya katakan kepada Romo Tunjung begitu, Romo Tunjung, kalau Romo Tunjung membaca refleksi tiap tahun saya, itu pasti tahu bahwa saya itu nggak suka dengan teologi, saya bilang gitu. Kalau membaca, saya bilang, Romo Tunjung. Kurang ajar, Romo. saya menekankan itu, Romo Tunjung, kalau Romo Tunjung membaca
Ini Romo Tunjung mantan juga. Romo Tunjung. Romo Tunjung, ini bukan gue yang di sini. Saya bilang itu, kalau Romo Tunjung membaca refleksi tahunan saya, setiap tahun saya tuh selalu menulis saya nggak suka dengan teologi. Tapi mengapa justru saya diutus untuk studi teologi? Ya waktu itu Romo Tunjung mengatakan ya biasa ya sebagai pastor unit gitu kan ya. Yang ngademin ya. Lebih pada mengatakan mengenai hal ketaatan, gitu kan. Ketaatan, kebutuhan keuskupan. Ya sudah ya akhirnya ya sudah mendengar kata ketaatan itu ya sudah saya akhirnya berangkat ya mau nggak mau ya dengan ya itu dengan kata kunci ketaatan itu akhirnya ya udah saya suka nggak suka ya saya pergilah gitu. Tapi kan perutusannya belajar Romo, bukan untuk belajar teologi kan? Itu kan studi keduanya udah langsung belajar teologi gitu kan karena kan kita S1 di STF di Arkara selesai. Setelah itu kan biasanya memang kita menjalani studi teologi kan. Iya, soalnya buat teman-teman yang lain juga belum tentu tahu gitu kan. Oh ya, jadi di dalam pendidikan calon imam itu kan ada dua fase pendidikan akademik yang harus dilalui. Yang pertama itu pendidikan filsafat ya, jadi kuliah filsafat. Setelah itu teologi gitu ya. Nah, fase teologi saya itu di Roma. Hebat kan? Nah, banyak loh kantor yang bisa begitu. Dulu memang saya termasuk kelinci percobaan nomor 2 sih. Karena percobaan nomor 1 mungkin nggak balik. Balik kok. Oh, itu nomor 1. Kita hitungan dulu nih nomor 1 siapa. Ups. Jadi ya udah akhirnya saya pergi. Pergi maksudnya berangkat kan? Berangkat ke Roma. Gila kan? Saya 5 tahun di Roma ya. Akhirnya justru saya menemukan beberapa sosok pengajar, profesor teologi yang membuat saya jadi tertarik dengan teologi gitu. Mungkin karena pendekatannya ya. Mungkin lebih juga karena pendekatan. Banyak yang profesor di sana itu mengajak kita juga untuk berani eksplor. Artinya kita tidak harus menghafal ini begini enggak, tapi melalui diskusi ya. Terus kita ditantang juga untuk berani eksplor dengan ide-ide yang ada, tentu dalam dikasih koridornya juga kan. Tapi kita dikasih kebebasan di dalam koridor itu untuk mengeksplor lah ide-ide tertentu gitu. Dan itu buat saya Itu jadi dengan menarik. Bahasa Itali gitu. Jadi kamu bisa bahasa Sunda? Bahasa Jawa Tengah saya Jawa. Halo. Halo dalam bahasa Italia apa? Kalau angkat telepon halo tuh. Pronto. Nah, jadi saya pernah nelpon Romo Ricky waktu dia di Itali. Saya telepon dia jawab pronto. Aku bilang kue ngopo tuh gitu. Ingat nggak saya telepon? Waktu saya lagi dia. Itu bukan yang merek salah satu Restoran. Iya. Pernah saya telepon. Itu boleh disebut ya. Iya dia bilang pronto. Tidak di-endorse ya oleh itu ya. Restoran itu. Restoran itu. Tapi menarik ya Romo ya, berubah apa namanya haluan cara pandang ya. Iya. Dari tidak suka menjadi Jadi suka. karena dijalani jadi suka. Iya. Kadang-kadang saya jadi karena pengalaman itu ya. Jadi saya berpikir begini loh. Kadang-kadang kan kita punya konsep, punya pemikiran begini. Jadilah dirimu sendiri. Dan biasanya pemahaman itu jadilah dirimu sendiri itu seakan-akan kita itu tahu. Enggak, kita tuh tahu sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Kita tuh paling tahu dibanding yang lain gitu. Kita itu yang paling mengenal diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tapi sejak pengalaman itu saya jadi punya pandangannya agak berbeda gitu. Terkadang mungkin orang lain itu lebih tahu sedikit lah daripada kita ya. Formator ya. Nah, coba kalau dulu saya katakan begini kepada Romo Tunjung ya. Mohon maaf Romo Tunjung. Kalau dijadiin contoh lagi ya. Kalau dulu seandainya saya mengatakan begini, Romo Tunjung, saya nggak suka dengan teologi dan saya nggak punya kemampuan untuk belajar teologi. Saya yang lebih mengenal diri saya daripada Romo. Misalnya saya mengatakan begitu, Keras begitu ngomong. tentu ya nggak akan ada jadi Romo Ricky seperti yang sekarang gitu. Tapi ketika kita terbuka juga terhadap perutusan-perutusan yang pada awalnya nggak pernah kita pikirkan gitu ya, kalau kita jalanin ya mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang baru Dan mencintai. jadi lebih berkembang, mencintai sesuatu yang lain gitu dan berkembang gitu. Itu
saya jadi merefleksikan itu gitu. Seandainya waktu itu saya menolak keras-keras, mungkin ya jalan saya berbeda gitu. Tapi syukur ya Tuhan juga memberikan penyertaannya kepada saya gitu. Sehingga Bisa. akhirnya saya ya bisa melewati fase di Roma itu. Tapi ya. ketika di Roma itu, sebentar sedikit ketika di Roma. Jadi Romo sampai ketemu dosen yang menarik itu, yang seperti versi Romo itu ada masih pergulatan batin nggak? Kalau sekarang kan yang ngomong-ngomongin, kamu mau infokan ke kita adalah itu situasi setelah menerima semua. Tapi ketika masa bergejolak itu kan penting nih. Banyak kehidupan kita zaman sekarang di umat beriman juga, di kami berdua juga banyak hal ketika berbenturan dengan sesuatu tuh pasti resistennya tinggi. Nah, ketika Romo menghadapi resisten yang tinggi di sana itu bagaimana mensikapinya, terus membawa itu dalam kacamata yang lebih baik, kacamata iman lah. Iya. Atau kacamata yang lain Romo pakai. Kacamata minus ya. Saya bawa ke Roma itu. Ya ketika akhirnya saya memutuskan untuk menerima tugas perutusan itu, tentu saya merasa bahwa sudah diberikan tanggung jawab oleh keuskupan tentu saja secara luas gitu. Ya karena saya sudah diberikan tanggung jawab, ya tentu saja saya harus bertanggung jawab kan. Harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan kepada saya. Saya sih berpikir hanya itu aja. Sehingga waktu itu ya saya mencoba menjalani segala sesuatunya dengan seoptimal mungkin. Dan ketika menjalani itu ya walaupun mungkin awalnya ya sekedar itu ya, sekedar ingin memenuhi tanggung jawab. Tapi lambat laun apa? Nggak sampai mules sakit. Sempat awal-awal ya. Karena makanan juga ya kan perut kita nggak langsung bisa ketemu ini nih makanan sana. Terus makanan, terus pikiran kan terus juga keluarga juga kan, mikir keluarga. Akhirnya larinya ke sini. Homesicknya. Tapi syukur dalam proses itu ya saya ketemu dengan satu profesor itu yang memang secara pribadi juga dia cukup supel gitu ya, dengan kami itu sangat enak. Dia imam juga. Yang ekspat ya? Iya, imam. Karena saya di rumah, di asrama saya itu satu-satunya orang Indonesia waktu itu. Juga di kampus saya orang Indonesia juga tidak terlalu banyak. Itu juga kampus internasional sebetulnya kampus itu. Dan profesor ini cukup supel dengan kami gitu. Jadi saya tuh secara pribadi saya tertarik dengan figurnya, juga dengan metode pengajaran yang dia pakai ya, dengan cara berpikir, tantangan-tantangan yang diberikan gitu. Dia selalu memberikan rangsangan kita untuk berpikir. Itu buat saya senang. Dan sejak saat itu saya merasa bahwa harusnya metode teologi itu nggak harus cuman nyemplung, ngafal, nyemplung. Itu ada lagi metode yang berbeda. Jadi maksudnya nyemplung tuh terima apa adanya, nggak usah dipikirin lagi kan? Betul. Tapi kalau profesor ini kayak menantang kita untuk berpikir gitu, mikir gitu. Wah itu buat saya, wah menarik ya. Nah ini teologi yang Romo pelajarin itu kan banyak tuh teologi. Iya. Spesifikasinya apa Romo? Kalau boleh tahu diceritakan di sini. Yang lebih spesifik. Jadi ketika saya di Roma itu saya mengambil spesialisasi atau S2 saya itu mengenai sakramentologi. Jadi berbicara mengenai sakramen gereja gitu ya. Tetapi saya mencoba mengcombine-nya dengan ajaran bapak-bapak gereja gitu. Jadi sebuah kombinasi antara pemahaman mengenai sakramen tapi ada sisi sejarahnya itu sejarah gereja tapi sejarah bapak-bapak gereja gitu. Dan ketika S3 itu udah berbeda lagi bidangnya. Itu kalau kita pelajaran
anak-anak mau terima komuni 1 tahun loh, Romo. Satu sakramen. Romo di sakramen cuma 5 tahun. 5 tahun. Hebat loh. Hafalannya dulu kan ditanyakan apa itu sakramen, tanda dan sarana persatuan. Ya, Nah, ya. itulah hafalan kita ya. Jadi itulah. Cuma kalimat itu sampai 5 tahun, Romo. Ini kebanggaan. ya itu dia. Nggak jadi hebat. Kalau orang yang belajar mendalam ya, kadang-kadang mempelajari hal-hal yang kayak nggak jelas gitu. 5 tahun menarik loh. Tapi intinya filsafat Jawa ini Romo Riki ini. Witing tresno jalaran saka kulingino. Mergo nyemplung ya udah. Iya sih. Ya karena udah nyemplung ya kita udah kita nikmatin aja gitu kan. Ngapain ditolak-tolakan. Itu penting sih buat kita yang sekarang kan kadang kita suka resisten terhadap Ya. kehidupan, tiba-tiba dibenturkan dengan sesuatu yang baru, nolak. Nah, ya. Padahal belum dirasain dulu, belum diicip-icip dulu. Betul. Icip-icip doyan loh 5 tahun. Nolaknya di depan. Tapi ada kejenuhan, Rom. Oh ya ada lah pastilah ya. Mengatasinya. Kejenuhan. Dulu waktu saya di Roma tuh kalau misalnya saya udah jenuh gitu, Wah, yang pasti Nangkep burung. enggak. Saya paling denger musik sih ya. Saya senang dengerin musik dan saya senang musik-musik yang oh ya, ini saya langsung motong, saya spill. Jadi sobat-sobat Katolik Rock di manapun Anda berada, saya tadi pertama datang ketemu Romo Riki dan dia sedang mendengarkan musik obituari. Jadi nggak tahu pada tahu ya. ya, jadi kalau masih bicaranya apa Slipknot, lalu apa System of a Down, ini coba lihat ya, obituari, Sepultura itu luar biasa dan dia dengerin kayak begituan. Ya itu. Jadi Itu ini justru memberikan ketenangan batin buat saya dengerin musik-musik gitu. Ini Romo teologi tapi dengerin lagu begitu. ini Hebat kan? death metal. Ya, semoga tidak ada yang menjadikan ini skandal ya. Enggak lah, emang lagu. Betul. Tapi menarik apa namanya pengalaman studi di Roma itu berarti sakramentologi itu klasifikasi dalam teologi itu apa tuh, Bu? Maksudnya ke teologi apa itu? Lebih pada teologi dogmatik sih. Dogmatik, Iya, ya. dogmatik. Nah, Jadi teologi itu kan memang banyak cabangnya. Ya. Jadi ada teologi dogmatik, ada teologi moral, ada teologi pastoral, ada teologi fundamental gitu. Nah, saya waktu itu ngambil teologi dogmatik, tapi sebetulnya teologi dogmatik ini juga punya banyak sekali tema-tema. Ya, bisa salah satunya adalah sakramentologi itu. Kalau di Indonesia sendiri, Romo yang punya spesifikasi di teologi spiritual siapa, Rom? Teologi spiritual, Roma Tunjung. Saya cuma bilang halo, Romo disebut lagi. Oh, ini. Saya ketemu Romo Tunjung. kalau Romo Tunjung nggak nonton, umatnya nonton kita. Romo disebut terus ini. Tapi bener itu Romo Tunjung ketemu saya kemarin terakhir sebelum kita reunian pojok itu ngerangkul terus bilang sama istri saya dan songong ini mbak, kok mau sih sama dia? Kamu udah 7 tahun pernikahan lah waktu dia bilang songong. Kacau banget sih dalam hati. Kan ada pertobatan. Iya, ini langsung songong nih. Waduh. Tapi ya salut Romo Tunjung nih, jadi Romo Riki ada nih. Oke. Berarti dokter gereja Romo Riki sama Romo Tunjung sejajar dong, dokter gereja. Waduh, Romo Riki dokter. Wah, enggak lah. Kalau di depan Roma Tunjung mah ya saya mah tunduk lah. Nah, nih mau ngomongin dokter gereja Dokter nih. gereja. S3-nya Romo. Iya, Di Munchen S3 kan? iya betul. S3 saya di München, di salah satu universitas negeri di München, karena di München itu ada 2 kampus negeri yang besar. Yang pertama itu Ludwig Maximilian Universität, itu kampus di mana saya belajar, dan satu lagi itu Technische Universität München. Jadi semacam kayak ITB-nya München lah gitu. Jadi Universitas Teknik München gitu. Nah, ya di sana saya 7 tahun saya mengambil spesialisasi teologi fundamental. Jadi teologi fundamental tuh kalau di sana itu di Jerman, terutama di kampus saya, itu mirip seperti filsafat agama. Jadi teologi dengan filsafat agama tuh jadi kayak mirip-mirip gitu. Nah, saya lebih mengambil tema apa ya? Ya, tema lebih pada apa ya? Mencoba
mengawinkan antara S1 S2 gitu ya. Udah S3 nggak boleh diprotes Romo. Jadi teologi yang saya pahami atau yang dipahami secara tradisional itu coba saya benturkan dengan konsep science gitu yang saat ini sedang ada yang mengatakan ada krisis pemahaman sains ya. Jadi apa sih sebetulnya sains itu gitu loh. Itu pun sekarang itu jadi agak menimbulkan perdebatan. Nah, dua masalah ini sebetulnya teologi dengan sains ini yang coba saya benturkan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Jawabannya mungkin agak complicated. Tapi pertanyaan itu sederhana dan itu sudah pertanyaan yang berusia ratusan tahun ya, dari tahun 1200-an begitu. Teologi itu ya teologi secara umum maksudnya. Teologi itu sebetulnya bagian dari sains bukan sih gitu. Pertanyaannya lebih pada itu. Wah, itu menimbulkan perdebatan. Itu menimbulkan perdebatan yang nggak selesai ratusan tahun. Pertanyaan itu digulirkan terus. Di tangan Romo Riki 7 tahun ada jawabannya. Apa belum ketemu juga jangan-jangan jawabannya? Ya jawaban saya tentu saja nanti bisa menimbulkan polemik juga sih. Jadi untuk yang pengen tahu jawabannya apa, nah bisa beli disertasi saya yang sudah jadi buku. Itu ada e-booknya juga sih, tapi saya nggak tahu ya karena diterbitkannya di salah satu penerbit di Jerman. Saya nggak tahu bagaimana lantas. Ya kalau e-book kan mungkin bisa beli secara online ya, tapi kalau yang maksudnya dalam bahasa Jerman ini versi saya nulis dalam bahasa Inggris. Karena waktu itu lebih pada sisi praktis saya sih. Ketika S2 saya menulis tesis dalam bahasa Itali ya. Terus ketika kembali ke Indonesia dan mengurus semua dokumen-dokumen akademik itu, itu ternyata harus diterjemahkan atau ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Belajar dari itu, Romo. Sehingga saya merasa wah itu agak complicated sekali ya. Sehingga ya udah, akhirnya saya memutuskan ketika S3 itu, karena saya tahu saya akan kembali lagi ke dunia kampus gitu, ya saya menulis dalam bahasa Inggris sehingga ketika pulang ke Indonesia pun urusan itu menjadi lebih mudah, urusan penyetaraan ijazah ya. Mas Henry ini pernah juga Romo nulis ada salah satu artikel gitu, tapi dalam bahasa roh. Kita nggak ada yang bisa baca. Ya, keren banget sih. Nggak nyangka ya. Ya kita selama ini kalau ketemu Romo Riki atau kita bersua di satu kesempatan lain kesempatan, kita nggak pernah bicara sedalam ini. Ya bercanda mulu ya. Begini aja kita bercanda juga. Gak ada topiknya ya. Nah, kalau menurut Romo Riki sekarang, Romo tadi kita bicara dari mulai tadi sobat-sobat Katolik Rock juga sudah mulai paham atau pasti sudah jauh lebih tahu bagaimana perjalanannya hingga menjadi doktoral, hingga menjadi S3. Situasional yang ada di Jakarta khususnya. Kita kan sempat mau ngobrol-ngobrol panggilan nih. Iya. Ya. Menurut Romo gimana sih situasinya sekarang? Calon imamnya tuh banyak kah? Sulit kah? Tapi boleh disimpan dulu pertanyaan itu, Romo. Jawaban apa? Pertanyaan disimpan. Pertanyaannya disimpan bersama jawabannya. Saya mau masih penasaran satu, Romo. Apa nih? Saya penasaran karena studinya tentang Tuhan. Teologi itu ilmu yang mempelajari tentang ya. Nah, pertanyaan saya satu sebelum jawab itu, Romo. Romo ketemu Tuhan nggak dalam dogma-dogma gereja, karena yang pertama dogmatis kan, terus dalam teologi fundament itu Romo ketemu Tuhan nggak dalam tulisan-tulisan para teolog dari zaman-zaman sebelumnya sampai sekarang, yang membuat Romo bertahan juga jadi pastor. Nah, siapa tahu kan kita tertarik nih. Ini mendasar-dasar nih. Ya. Ketika saya sedang menjalani studi S2 itu di Roma, dan saya belajar dikit-dikit lah gitu mengenai Bapak Gereja. Ada satu Bapak Gereja yang namanya itu Gregorius Agung. Ya. Itu pernah menuliskan begini, pembacaan kita terhadap kitab suci itu akan berkembang seturut perkembangan spiritual diri kita gitu. Jadi itu buat saya menarik ya. Karena apa? Karena pembacaan terhadap kitab suci itu
nggak akan pernah ada habisnya. Jadi ketika kita membaca kitab suci, kita itu akan mendapatkan sesuatu ya. Jadi nutrisi lah ya, nutrisi makanan santapan jiwa. Jadi kita mendapatkan sesuatu dari kitab suci, tapi sekaligus kita itu juga memberikan makna yang senantiasa baru kepada kitab suci. Jadi kita mendapat sesuatu dari kitab suci, tapi kita juga memberikan pemahaman baru terhadap teks-teks kitab suci yang sedang kita baca. Dan itu berjalan seiringan dengan kedewasaan spiritual kita. Itu menurut Santo Gregorius Agung itu. Dan menurut saya itu sangat menarik sekali. Jadi pembacaan terhadap kitab suci itu tidak akan pernah obsolete ya, nggak akan pernah dinamis dia. Iya, nggak akan pernah basi. Tapi kitab suci itu selalu menawarkan terus maknanya ya. Dan kita juga bisa selalu terus memaknai kitab suci secara baru dengan sudut pandang yang lebih, dengan sudut pandang yang senantiasa berbeda ya. Dari kita, apa yang kita dapat dari kitab suci, terus apa yang kita dapat dari situasi kita. Nah, pembacaan kita itu akan senantiasa diperkaya terus menerus. Itu buat saya sangat menarik. Itu juga menarik buat saya, Rom. Kamu cerita begitu. Mantap, Romo. Harus. Mantap. Ya, Nggak sia-sia kami kolektor Romo buat Romo. Yang ini gue cut. ini asli. Kalau ini sih gue cut. Kalian dulu Romo Riki gitu. Waduh, kasihan ini umat udah kolektor, saya harus belajar. Dulu Romo Riki begitu. Iya, itu suka. Kita sering begitu. Oh, jadi nggak perlu kita cut nih? Nggak usah. Oh, Romo Riki kesadarannya tinggi untuk itu. Bagus. Dan itu juga membantu iman kita juga. Kalau Romo Riki yang sadar, frater-frater dulu yang lain ngapain? Oke, balik. Thank you nih. Tar dulu Pak. Apa nih? Saya mau jawab, kalau semuanya sadar, yang setuju bukan satu, banyak. Oh, belum tentu ditunggu berutusan semua. Lalu Romo tunjuk lagi. Nah, ini nih balik lagi. Tadi belum. Iya, yang Situasi tadi pertanyaan yang disimpan itu. yang panggilan. Ya, saya nggak tahu bagaimana situasi secara menyeluruh di Indonesia ya, karena saya tinggal di Jakarta, konteksnya Jakarta. Memang jujur saja nih ya, kalau kita lihat seminaris, jadi calon imam yang sedang ditempa di seminari menengah Wacana Bakti ya, itu memang jumlahnya tuh lagi sangat menurun sekali gitu. Apalagi jika dibandingkan dengan seminaris dari atau yang memilih untuk menjalani formasinya, pendidikannya itu di misalnya seminari menengah Mertoyudan, itu berbeda sekali gitu. Wacana Bakti memang sedang mengalami tantangan di dalam jumlah seminaris gitu. Tapi kalau untuk seminari tinggi untuk saat ini memang yang patut kami syukuri ya, itu selalu ada lah gitu masuk dan masih cukup banyak jika dibandingkan dengan misalnya Zaman kita, tempat-tempat lain atau ketika zaman kita ya. Itu ya puji Tuhan seminari tinggi saat ini jumlahnya masih cukup banyak jumlah fraternya gitu. Zaman kita banyak juga yang keluar. Udah nahan, maaf Romo, tadi mau nyeletuk. Zaman kita banyak juga yang keluar. keselak Romo. Gitu ya. Memang saya ada berkesempatan mengunjungi seminari Wacana Bakti dan terlihat sekali ketika ini sedang ada acara panggilan atau apa waktu itu di paroki Kelapa Gading. Lalu saya bilang, yang berangkat kelas berapa? Semuanya. Satu komunitas Nah, gitu. saya pikir semuanya itu ya Satu angkatan. satu angkatan gitu atau ini, dan ternyata itu adalah satu komunitas berangkat, satu seminari Wacana Bakti. Lalu pertanyaan saya adalah, berapa jumlah total seminarisnya kelas 0, kelas 1, 2, 3 kok semuanya diberangkatin? Ternyata memang sedikit sekali, kalau nggak salah waktu itu nggak nyampe 80 apa. Nggak nyampe 50 kalau nggak salah. Ya. Wow, Sedikit sekali memang. kasihan. Nanti kita coba ajak yuk Romo rektornya, siapa tahu. Bisa. Benar. Halo Romo Rektor Seminari Wacana Bakti, kita sudah booking jauh-jauh hari. Enggak, tapi saya sudah pernah booking gitu. Maksudnya saya nggak ngonyol, saya udah pernah Tapi booking. menarik buat teman-teman muda bahwa jadi pastor itu nggak melulu urusannya misa, Iya. nggak melulu belajar tentang
itu aja, tapi bisa mengeksplor dirinya lebih dalam lagi. Yang penting adalah buat kita sekarang adalah tahu diri kita. Tahu diri maksudnya bukan ketika bergaul, tahu diri, mengenal, terus ada formator yang memandang kita, Dan mengembangkan juga. sehingga seperti Romo tadi yang tidak suka menjadi dokter gereja loh. Apa ini tepuk tangan dulu nih. Dokter gereja. Ini benar dokter gereja karena ilmunya teologi. Ya kan? Kalau Romo, andai kata, kan kita sering sekarang nih orang apa ya dulu, ya sebenarnya sih kontekstual ya. Kalau dulu orang bicara berakit-rakit, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian berakit-rakit dahulu ya, berenang ke tepian dan sebagainya. Lalu sekarang muncul orang yang benar no pain no gain. Sebelum no pain no gain itu bukan hanya urusan nge-gym, tapi di segala lini kehidupan tuh no pain no gain. Nah, apa sih tagline seperti itu untuk di dunia panggilan, untuk misalnya kaum muda gitu? Apa sih yang menurut Romo bahwa panggilan itu bisa dimunculkan dari apa sih, bisa lahir dari apa sih? Kalau ada salah satu teman yang bilang, atau Mas Henry nggak mau ngomong, masuk dulu seminari. Iya, karena kita kan ya kayak nyemplung aja dulu gitu. Tapi apa sih yang mungkin Romo bisa share ke sobat-sobat di luar sana yang menarik, yang berani mencoba kah, apakah sehingga yes gue masuk seminari, wow itu umat sekian ribu, anak muda sekian ribu, poster di mana-mana keluar segini gitu. Umat Katolik KJ berapa? Ada 500.000 kan, Bu? Ya kurang lebih. Generasi muda yang usia sekolah kan. Saya mau disclaimer untuk teman-teman kita di luar sana, jangan itu kok yang ngomong nggak nyoba, kita udah nyoba gagal. Ini Romo, kita udah nyoba gagal gitu loh. Bukan gagal. Apa? Kita lebih baik tidak. Lebih baik tidak, ya gitu. Jadi jangan, wah enggak gitu. Menurut saya gini, kadang-kadang kita itu terlalu apa ya, mungkin termakan kata-kata atau semboyan-semboyan atau ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu baik, saleh, tapi menurut saya juga bisa membahayakan. Misalnya begini, oh panggilan itu kan dari Tuhan ya, jadi atau saya belum merasakannya, atau ya ada kata-kata dalam kitab suci, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi seakan-akan kita itu panggilan itu seperti durian runtuh ya, yang dijatuhkan kepada kita gitu kan. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, dijatuhkan kepada kita. Buat saya itu pernyataan yang saleh tentu saja ya, saya tidak menolak itu, tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai lantas pernyataan-pernyataan yang saleh itu membuat kita itu seakan-akan panggilan itu bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan gitu. Padahal kan enggak, menurut saya sama seperti kalau kita cinta dengan seseorang lah ya, kan bapak-bapak ini kan sudah berkeluarga ya. Kami mengalami dua-duanya lagi. Romo satu, saya kita dua. Kalau cinta itu kan perlu perjuangan juga ya. Keringet-keringetan juga. Orang begitu tertarik ya ketika melihat seseorang pertama kali, tertarik gitu kan. Tapi kita tahu yang namanya rasa itu lama-lama kan juga mungkin ada berkurang. Tapi kan bukan berarti bahwa udah selesai, udah nggak ada rasa. Itu menurut saya juga, ya apakah itu sesuatu yang bijak begitu kan? Menurut saya kalau panggilan dipahami hanya seperti itu ya sayang. Gitu. Sama seperti tadi hidup berkeluarga ya. Ya udah kalau nggak bisa menemukan sesuatu lagi di tengah keluarga, di dalam keluarga, buat apa lagi dipertahankan? Ya buat saya sih mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit mensimplifikasi persoalan keluarga. Tapi menurut saya ya sayang gitu, sama seperti panggilan juga. Menurut saya ya, ketika saya waktu itu saya sudah mencoba komit di sini, saya sudah mencoba mencintai dengan jatuh bangun saya gitu. Ya udah, yang penting saya komit. Saya ingin memperjuangkan sesuatu yang saya udah pernah saya cintai dan saya akan coba cintai terus sih sampai akhir. Itu aja. Jadi jadi saya selalu merasa bahwa panggilan itu oke, panggilan itu dari Allah, iya, saya mengakui itu. Tapi di satu sisi
saya juga punya tanggung jawab untuk menanggapi secara serius dan memperjuangkan panggilan ini. Makanya mantap, Bang. Mantap. Mantap, Bang. Mantap, Bro. Mantap. Ya, jadi Sobat Katolik, Romo Riki ini salah satu Romo yang saya pribadi, ini disclaimer, mengenal komit. Saya menghabiskan lumayan waktu banyak dulu masa kecil, iya. Dan salah satu kejadian yang pernah saya ingat, mungkin beliau sendiri udah lupa, kita pernah beli cerutu Ramayana itu seperti ini panjangnya. Kita naik kereta, duduk di bordes itu di sambungan kereta dari Jogja, zaman dulu kereta AI belum sampai sekarang. Itu digilir 4 orang cerutu itu ganti-gantian mulut, dan sampai stasiun Jatinegara belum habis cerutunya karena kita waktu itu nggak punya uang kalau nggak salah, kepepet banget, dan terus hidup kayak begini banget ya, udah yang penting ngebul. Ini cerita ini ya, dan sampai sekarang melihat beliau ada di tengah-tengah kita seperti ini dengan perjuangan jatuh bangunnya, ya menurut saya suatu yang super banget dan menginspirasi kita di ladang apapun, baik itu ladang imamat maupun yang berkeluarga. Ya. Itu Panggilan ya, itu memang tidak terbatas pada imam atau biarawan biarawati, tapi juga panggilan kita sebagai pribadi, Romo ya. Ya, sebagai seorang Kristiani itu panggilan juga itu ya. ini Mengolah dirinya bisa jadi gitu ya sampai jadi sesuatu gitu. Ini ngelucu dikit tuh ya. Maaf ini sebenarnya disclaimer nih, ngelucu. Saya tuh dari dulu kan sering kalau kita lagi aksi panggilan, lagi apa, baca tentang perikop itu ya, bukan aku yang milih kamu, melainkan aku yang milih. Kok rasa-rasanya buat saya, ini saya pribadi ya, rasa-rasanya mungkin ada perikop yang bisa menjadikan referensi yang jauh lebih oke gitu. Mungkin oke, semuanya oke, tapi lebih pas maksud saya. Nah, saya bilang bukan aku yang milih kamu, bukan aku yang milih kamu. Saat dipilih Dut nih Sareki ya bro. Dipilih, aduh ini token listrik belum dibayar sama Mas Henry. Kita pakai token listrik, satu-satunya podcast yang pakai token listrik kita. Tadi kan Romo mau dengar Token listrik ya, sekarang Romo sudah mengalami juga token listrik. Oke, jadi gimana Mas Henry? Jadi untuk sebagai kata penutup ya. Terima kasih Romo untuk renungannya, terus pembicaraannya tentang panggilan, tentang studinya Romo. Semoga menginspirasi teman-teman yang masih jomblo, masih muda, yang sedang bingung dengan jati dirinya. Kenapa tidak, apalagi yang Katolik ya, kenapa tidak masuk ke seminari dan menemukan sampai di titik tertentu kan dia bisa memilih apakah terus menjadi imam ataukah terus menjadi orang Katolik yang baik dan beriman. Demikian dari saya. Ada amin di sana? Ada lagi pulang kampung? Oke, salam sehat. Sampai jumpa dengan kita di Katolik Rock.